Hai teman jahit, balik lagi di Sewing 101 sama aku Tanti. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu teman jahit, khususnya teman jahit yang baru mau mulai belajar jahit nih, perbedaan mesin jahit yang biasanya dipakai sehari-hari, supaya teman jahit di rumah bisa memilih dengan tepat mesin mana yang cocok untuk kebutuhan teman jahit. Atau buat teman jahit di rumah yang mau upgrade mesinnya ke mesin yang fitur-fiturnya lebih mantul buat dipakai jahit. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Toko 3 dan turn on notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Let's begin the video! Kita mulai dari definisi portable aja kali ya. Jadi teman jahit, sesuai dengan namanya, portable jika diterjemahkan artinya adalah mudah untuk dibawa kemana-mana. Aku punya beberapa mesin jahit portable nih. Yang pertama, aku punya Butterfly, Cutie Pinky Brother, The Blue One Janom, Our Private Label Yoko, dan yang paling imut-imut, si Mini Singer M1005. Jadi mesin portable ini desainnya bisa dibilang lebih menarik dan lebih modern jika kita lihat dari segi bentuk dan segi warnanya. Mesin jahit portable ini juga nggak terlalu berat, beratnya hanya sekitar 2-6 kg aja. Jadi mudah banget nih dibawa kemana-mana. Misalkan teman jahit mau bawa ke kampus atau ke tempat les, tinggal masukin tote bag aja. Jadi gampang banget deh. Dan mesin jahit portable ini juga nggak memerlukan suatu area khusus ataupun meja khusus. Mesin jahit portable ini memiliki lebih banyak fitur dibandingkan mesin tradisional ataupun semi portable. Yang pertama ada pola jahitan. Biasanya mesin portable lebih memiliki banyak variasi pola jahitan. Jadi teman jahit bisa explore nih, ada pola jahitan lurus, zigzag, sesuai dengan yang di mesinnya ini. Kemudian kita moving ke bobbin winder. Jadi di sini ada bobbin winder. Kemudian ada pengatur kerapatan jahitan, dan ada lubang kancil atau buttonhole. Jadi mesin portable ini yang paling canggih atau paling terbaru itu memiliki fitur yang otomatis atau 1 langkah lubang jahitan atau buttonhole. Tapi ada juga yang 3 langkah dan 4 langkah tergantung dengan mesin masing-masing. Mesin jahit portable ini juga sudah dilengkapi dengan fitur reverse sewing button atau pengunci jahitan. Jadi teman jahit nggak perlu lagi nih ribet-ribet kalau mau ngunci jahitan bahannya dibolak-balik. Selain itu, mesin jahit portable juga udah dilengkapi lampu loh teman jahit. Bahkan di beberapa mesin mereka udah memakai lampu LED. Jadi lebih terang dan ngebantu banget nih buat teman jahit yang lagi deadline malam-malam. Mesin jahit portable juga memiliki fit dock yang lebih banyak dibandingkan mesin tradisional. So teman jahit bisa jahit berbagai macam bahan menggunakan mesin jahit portable ini. Keunggulan dari mesin portable dibandingkan mesin yang lainnya adalah dia punya fitur free arm. Jadi teman jahit bisa melepas meja perpanjangannya dan memakai fitur free arm untuk menjahit bagian lengkung atau silindris seperti garis leher, kerong lengan, dan bagian-bagian melengkung lainnya. Cara kerja mesin jahit portable ini gampang banget loh teman jahit. Tinggal colok aja ke arus listrik. Beda banget sama mesin jahit tradisional yang harus di kayu. Jadi mesin jahit portable ini penggunaannya bergantung banget sama listrik. Fungsi dari mesin jahit portable ini adalah dia bisa jahit semua bahan loh teman jahit. Dan yang istimewanya lagi adalah dia bisa dibawa kemana-mana. Harganya hanya sekitar 2-3 jutaan aja. Murah kan? Ini dia mesin semi portable. Di sini aku punya 2 mesin semi portable, dan yang pertama adalah Janom. Yang kedua, Singer. Desain dari mesin semi portable ini sedikit berbeda dengan mesin jahit portable. Jadi, dia bodinya 80% terbuat dari besi dan 20%-nya plastik atau fiber. Mesin ini biasanya memiliki box cover atau meja yang memiliki alas dudukan seperti mesin tradisional. Secara keseluruhan, fitur yang dimiliki mesin semi portable ini sama dengan mesin jahit portable. Bedanya dia memiliki dinamo yang di luar atau eksternal yang membuat mesin ini bisa dioperasikan dengan digenjot. Dan mesin semi portable ini juga tidak memiliki fitur free arm sama seperti mesin tradisional. Karena mesin ini terbuat dari
80% besi, dan bodi serta motornya cukup kuat, jadi bisa buat jahit bahan-bahan yang tebel loh teman jahit. Untuk harga sendiri, mesin semi portable ini berkisar 2-3 jutaan aja. Yang terakhir, kita punya mesin tradisional. Nah, pasti teman jahit udah nggak asing dong liatnya. Biasanya sering ditemuin nih di rumah nenek atau di rumah ibu. Biasanya sih ini warisan. Kita mulai aja ya, langsung dari bahas desainnya. Desainnya berbeda banget ya sama mesin portable ataupun semi portable. Jadi rangkanya pun juga besi, mejanya terbuat dari kayu, dan kakinya juga besi. Dia cukup kokoh dan berat, sehingga nggak bisa dibawa kemana-mana nih kayak mesin jahit portable. Kita langsung ke fiturnya ya. Yang pertama ada pola jahitan. Mesin tradisional ini hanya memiliki satu pola jahitan, yaitu jahitan lurus. Beda ya sama mesin portable yang memiliki banyak variasi pola jahitan. Terus dia juga belum ada fitur button hole atau lubang kancing. Jadi teman jahit harus pakai sepatu lubang kancing dulu, baru bisa jahit lubang kancing. Terus untuk reverse sewing button atau tombol pengunci jahitan juga dia belum ada. Jadi teman jahit kalau mau ngunci jahitan, bahannya harus diputar dulu. Kemudian ada gigi mesin juga. Gigi mesinnya juga ini baru ada 2. Jadi teman jahit beda ya sama mesin portable yang udah memiliki banyak gigi mesin. Terus untuk lampu, mesin tradisional ini juga belum dilengkapi lampu. Jadi kalau teman jahit kalau mau jahit malam-malam, kalian bisa pasang extension lamp aja. Dan untuk peletakan bobinnya dia ada di bawah. Jadi teman jahit harus membuka plat penutup mesinnya dan memasukin bobinnya dari bawah. Cara kerja dari mesin tradisional ini caranya di kayu. Jadi teman jahit gak memerlukan arus listrik buat jalanin mesin ini. Jadi kalau misalkan kalian lagi jahit pakai mesin portable terus tiba-tiba mati listrik, tenang aja, kalau kalian punya mesin jahit tradisional kalian bisa pakai itu deh tanpa arus listrik. Tapi buat kalian nih yang emang punya mesin tradisional tapi pengen jahitnya agak-agak cepet sedikit, kalian bisa tambahin dinamo eksternal biar kalian bisa pakai dinamo jahitnya. Mesin jahit tradisional ini juga bisa buat segala bahan loh teman jahit. Kalian tinggal sesuaiin aja nih ukuran jarum sama karakter bahannya. Tapi sangat terbatas nih karena dia cuman punya satu pola jahitan. Untuk harga dari mesin tradisional ini 2 jutaan udah full set loh. Tadi perbedaan mesin portable, mesin semi portable, dan mesin tradisional. Jadi teman jahit di rumah pilih yang mana nih? Masing-masing dari mesin ini memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi tinggal kita yang pintar-pintar mengatasi kalau misalkan mesin kita tiba-tiba ada trouble. Atau teman jahit di rumah udah menentukan pilihannya nih. Kayaknya aku cocok deh mesin yang ini. Cus, kalau gitu nggak usah pusing, nggak usah bingung nyari di mana. Kalian bisa langsung kunjungi lapak online kita yang linknya akan aku taruh di description box di bawah ini ya. Sekian video 101 kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian ya. Aku Tanti, I'll see you in the next video. Ciao!